Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lisma Rahayu, kelas H1 Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. Manusia adalah makhluk yang diberi akal sempurna, tatkala akal membawa kepada sesuatu yang diinginkan. Fenomena yang terjadi sekarang bahwa manusia hidup kebanyakan dengan moral yang kurang sempurna. Ada sebagian ulama mengatakan duduk di sisi orang yang mengenali Allah akan mengajak kita kepada 6 hal dan berpaling dari 6 hal, yaitu dari ragu menjadi yakin, dari ria menjadi ikhlas, dari lalai menjadi taat, dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi rendah hati, dan dari buruk hati menjadi nasihat. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 29-30 seperti berikut ini. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberinya hidayah. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Selanjutnya, kita akan membahas at-thoriq ila ma'rifatullah, yaitu cara menuju ma'rifat. Jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada ayat kauliyah, diantaranya Quran surat At-Tin ayat 1-5 berikut ini. Yang kedua ada ayat kauniyah, yaitu Quran surat Fussilat ayat 53. Yang kedua dengan metode Islam, yaitu dengan akal dan akal. Yang ketiga dengan metode selain Islam, diantaranya ada dugaan dan hawa nafsu. Ragu-ragu berakibat kufur. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia mengenal Allah. Yang pertama maradu syahwat atau yang berkaitan dengan penyakit hati. Di antaranya berupa kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, marabu syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan. Yang pertama, mari kita bahas tentang maradu syahwat. Di antaranya ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Orang-orang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang jahat. Namun, ia tidak melaksanakan yang baik itu, melainkan melaksanakan yang batil dan jahat. Sifat dan perilaku yang seperti itulah yang akan menghalanginya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan sikap di mana seseorang ingkar dan selalu membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35 berikut ini. Mengenai sifat zalim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai kepadanya juga Al-Quran dan penunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim seperti inilah yang menghalangi mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada al-kitsbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Hal seperti ini yang dilakukan orang-orang munafik seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Yang kelima ada kasyratul masyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maka berdasarkan ayat ini jelaslah orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu maradu syubhah atau hal-hal yang menimbulkan keraguan. Pertama, diantaranya ada al-jahlu atau kejahilan.
yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersirat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Al-jahlu atau kejahilan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Hal tersebut tertulis dalam Quran surat Al-An'am ayat 39. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan yang cukup kepada umatnya untuk memikirkan ayat-ayatnya. Yang kedua adalah al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu terombang-ambing antara keimanan dan kafir. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 143 berikut ini. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan malah mereka mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka saat itulah hatinya akan keras membatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13 berikut ini. Dan yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terhalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7. Semoga dari video ini kita dapat memahami bahwa pentingnya mengenal Allah dan menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan hidup.